Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delin Ahmad Vanisa dengan NPM 21033301091 dari jurusan Teknologi Pangan, UAS Bela Negara G138. Sebelumnya izinkan saya di sini untuk memperkenalkan atau mempresentasikan tentang nilai cinta tanah air dalam bidang teknologi pangan, yaitu dengan tema membangun kemandirian dan ketahanan pangan. Untuk yang pertama, teknologi pangan sendiri bukan sekedar ilmu tentang mengolah makanan. Di dalamnya tertanam nilai-nilai luhur, yaitu salah satunya cinta tanah air. Dalam konteks Indonesia, sebuah negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, teknologi pangan menjadi alat untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan. Untuk pendalamannya sendiri, apa itu konsep cinta tanah air dalam teknologi pangan? Yaitu teknologi pangan sendiri bukan hanya sekedar memanfaatkan sumber daya lokal, yang mana sebuah teknologi pangan itu sebuah komitmen untuk membangun bangsa melalui pangan, yang berarti untuk teknologi pangan sendiri terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama adalah kedaulatan pangan, yang mana memastikan bahwa bangsa kita memiliki kendali penuh atas sistem pangannya dari produksi hingga konsumsi. Lalu yang kedua ada ketahanan pangan, yaitu menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi seluruh masyarakat dalam segala kondisi. Itu yang ketiga ada kemandirian pangan, mengurangi ketergantungan pada impor pangan dan meningkatkan produksi dalam negeri. Lalu ada preservasi warisan kuliner, yaitu bagaimana melestarikan kekayaan kuliner Nusantara sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia sendiri. Dan yang terakhir, pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha pangan lainnya. Lalu untuk tantangan dan solusi dalam pengembangan teknologi pangan sendiri, yaitu dalam upaya mewujudkan cita-cita tersebut, kita tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti yang pertama, kurangnya inovasi, masih banyak potensi sumber daya lokal yang belum secara optimal, yaitu keterbatasan infrastruktur, yang mana fasilitas pengolahan pangan yang belum cukup memadai di beberapa daerah. Lalu kurangnya sumber daya manusia, dan yang terakhir persaingan global, mana persaingan global ini produk pangan impor seringkali lebih murah dan mudah diakses. Untuk mengatasi tantangan tersebut, yaitu ada yang pertama ada penguatan riset dan pengembangan, yang kedua ada kerjasama multi pihak, yang ketiga ada meningkatkan kualitas SDM, yang keempat pemasaran yang efektif, dan yang terakhir dukungan kebijakan dari pemerintah. Lalu peran teknologi digital dalam pengembangan teknologi pangan, yang mana teknologi digital seperti kecerdasan buatan Internet of Things dan Big Data dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan teknologi pangan. Beberapa contoh penerapannya diantara lainnya itu yang pertama pemantauan kualitas pangan, lalu prediksi panen, lalu kemudian ada rantai pasok yang efisien, dan yang terakhir ada personalisasi produk, yang mana mengembangkan produk pangan yang sesuai dengan preferensi konsumen produk individunya. Lalu bagaimana teknologi pangan menumbuhkan cinta tanah air? Yang pertama yaitu ada pemanfaatan sumber daya lokal. Dengan mengembangkan teknologi pengolahan yang tepat, kita dapat mengoptimalkan potensi buah-buahan, rempah, dan bahan baku lokal lainnya. Ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk, tetapi juga melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia. Yaitu yang kedua ada di inovasi produk pangan, menerapkan teknologi modern yang saat ini dalam pengolahan pangan memungkinkan kita menciptakan produk-produk baru yang bernilai tinggi dan sesuai dengan selera konsumen. Ini tidak hanya meningkatkan daya saing produk lain, dan juga tapi juga memperkaya kekayaan kuliner Indonesia kepada luar negeri. Lalu yang ketiga ada pelestarian budaya kuliner. Lalu teknologi pangan sendiri, kita dapat melestarikan resep-resep tradisional dan mengembangkannya menjadi produk modern. Lalu meningkatkan kesejahteraan petani. Lalu selanjutnya ada menciptakan lapangan pekerjaan, kolaborasi dengan chef dan influencer, pengembangan produk olahan pangan dengan berbasis kearifan lokal. Contoh implementasi di Indonesia sendiri yaitu yang pertama ada produk pengembangan produk olahan pangan UMKM. Pemerintah dan berbagai lembaga telah banyak melakukan program pembinaan untuk meningkatkan kualitas SDM, pengembangan teknologi dan
pengolahan pangan berbasis komunitas, dan komunikasi kerjasama antara perguruan tinggi dan industri. Lalu untuk kesimpulannya sendiri, tentang tanah air dapat dilakukan melalui berbagai cara. Nilai salah satunya yaitu dengan berkontribusi dalam bidang teknologi pangan, dengan memanfaatkan sumber daya lokal, berinovasi, melestarikan budaya kuliner, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kita dapat membangun ketahanan pangan nasional dan memperkuat identitas bangsa. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.